Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Banten merupakan organisasi perangkat daerah yang concern menangani persoalan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Provinsi Banten. Persoalan lingkungan dan kehutanan merupakan isu internasional yang telah menjadi perhatian bersama masyarakat dunia. Hal ini dikarenakan persoalan lingkungan dan kehutanan akan memberikan dampak besar terhadap segala perubahan yang terjadi di bumi. Kondisi ini akan ikut berdampak pada kualitas hidup manusia yang sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Menciptakan kondisi lingkungan yang baik dan sehat sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup. Namun, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di suatu wilayah, persoalan-persoalan lingkungan di wilayah tersebut juga semakin meningkat, seperti persoalan sampah dan pencemaran lingkungan. Persoalan sampah di wilayah Provinsi Banten juga merupakan hal yang kompleks dan krusial. Provinsi Banten dengan posisinya yang strategis menjadi wilayah yang tepat bagi para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga berimbas pada peningkatan jumlah penduduk serta pemukimannya. Berkolerasi positif selain ikut meningkatkan roda ekonomi, peningkatan tersebut juga turut berkontribusi terhadap bertambahnya jumlah sampah setiap harinya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan mengakibatkan masalah besar. Tindakan menumpuk sampah dan membuangnya ke sembarangan tempat akan mengakibatkan pencemaran tanah yang juga akan berdampak pada saluran air tanah. Begitu juga dengan tindakan membakar sampah atau membuat sampah ke sungai akan mencemari udara dan air sungai sehingga bisa menyebabkan banjir. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Banten hadir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui upaya-upaya pengendalian faktor yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satu upaya yang dilakukan DLHK Provinsi Banten adalah melalui program penyaluran bantuan cator kepada masyarakat. Cator merupakan kendaraan roda 3 yang nantinya diperuntukkan sebagai pengangkut sampah di kawasan pemukiman penduduk. Tidak hanya kendaraan roda 3, DLHK Provinsi Banten juga memberikan 2 tong sampah berukuran besar. Dalam menjalankan programnya itu, DLHK Provinsi Banten didukung oleh DPRD Provinsi Banten dan lebih tepatnya Komisi 4, seperti yang terlihat dalam penyaluran bantuan alat cator dan tong sampah pada 23 November 2022 lalu. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten dari Komisi 4, Fahmi Hakim, membersamai Kepala DLHK Provinsi Banten, Wawan Gunawan, dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dalam sehari itu, pemberian cator dilakukan di 4 lokasi berbeda, yakni Desa Cikande dan Desa Situ Terate dari Kecamatan Cikande, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, dan Desa Ranjeng, Kecamatan Ciruas. Maupun dari kabupaten kota pasti larinya ke anak. Padahal di Perda sudah dijelaskan bahwa untuk sampah ada di dinas PU. Terkait untuk masalah lingkungan hidupnya, kita yang ada salah satu RU di Provinsi Banten ini salah satunya program untuk menangani masalah kawasan provinsi ada yang namanya PPA regional. PPA regional ini yang kita sudah susun, ya, kita kajiannya ada di dinas PLK dan kita lahannya yang dari dinas ini kita siapkan kurang lebih sekitar 150 hektar. Itu di Kecamatan Cileles, Kabupaten. Lahan-lahan yang ada di Kabupaten Serang ini sudah diberi alih fungsi. Alih fungsi ini banyak-banyak industri. Di Provinsi Banten ini kurang lebih ada 1.551 desa dan kelurahan. Tidak mungkin sekarang 1.500 berkat beliaulah yang mungkin Bapak Ibu harus berterima kasih kepada Pak Fahmi. Sebelum memasuki acara inti yaitu penyerahan cator, kegiatan terlebih dulu diisi dengan sambutan sekaligus materi singkat tentang pengelolaan sampah yang tepat oleh Kepala DLHK Provinsi Banten, Wawan Gunawan. Wawan menjelaskan tentang urgensi pengelolaan sampah oleh warga dari unit terkecil, yakni rumah tangga. Pengelolaan sampah yang tepat akan memberikan keuntungan baik material maupun moral. Selain itu, penanganan sampah rumah tangga di masyarakat akan semakin baik dan terarah dengan dibentuknya kelompok bank sampah.
Sebelumnya, Wawan juga menjelaskan terkait pengelompokan sampah, sampah digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, dan sampah spesifik. Selain itu, sampah juga terbagi menjadi sampah organik dan anorganik. Pengelompokan jenis sampah bertujuan untuk memudahkan cara penanganannya. Sampah yang sudah dipilah dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya akan ditampung di bank sampah yang selanjutnya akan dilakukan penanganan yang tepat. Jadi sampah itu ada 3 jenis ya, satu sampah rumah tangga, satu dua sampah sejenis rumah tangga, dan yang ketiga sampah spesifik. Sampah rumah tangga yang sekarang Bapak minum kopi, ada saset kapal api, ada Indo Cafe, itu sampah organik. Organiknya sampah yang sekarang Bapak Ibu, misalnya Ibu yang sering masak, bekas sayuran, bekas makanan, ya, itu sampah organik. Nah, sampah ini Bapak Ibu kalau dikelola oleh khususnya desa Sipukena TV sebetulnya sangat menjadi menguntungkan. Nah, contoh sekarang bekas minuman, ya, botol minuman, bekas plastik, bekas kopi itu bisa dikumpulkan dan bisa dijual. Salah satunya nanti melalui paguyuban bank sampah. Kita tampung, kita kumpul, dan kita pilah. Ya. Kita yang namanya sistem 3R, yaitu recycle. Ya. Bagaimana itu pemanfaatannya, bagaimana pengolahannya, ya. Bagaimana itu pemisahannya. Nanti sampah-sampah bekas plastik, kertas, Ibu tampung dan kita jual ke perusahaan. Contoh kertas kan kita ada yang namanya pabrik Indah, kita kelola, kita jual ke sana. Plastik juga ada industri pabrik untuk masalah plastik, biji plastik nanti bisa dijual. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Contoh sekarang yang namanya sampah non organiknya, misalnya yang betul-betul organiknya, misalnya bekas makanan kita olah itu dengan program yang itu bisa dilatih oleh paguyuban bank sampah, mau dikelola oleh kepala desa bisa. Jadi sampah yang organik dikumpulkan dari sisa plastik, kertas, misalkan organiknya dikumpul situ digiling ya oleh mesin, nanti kasihkan ke mangkok itu, sehari 10 ton habis dimakan. Atau nanti Ibu kalau mangkoknya berkembang biak tambah banyak, Ibu jual ke Sentul. Mangkoknya bisa untuk pakan ternak, ikan, bebek, yang belum bisa. Jadi sejenis apa nanti yang gede. Kalau misalnya yang tukang mancing ada yang sejenis kayak itu buat mancing bisa. Atau sampah organik yang betul-betul keras, ya. Pengelolaannya itu bisa dijadikan stopper atau topping. Tahu topping blok, buat jalan. Itu dari sampah bisa dibuat untuk topping blok, dibuat jalan, lingkungan itu bisa. Bank sampah ini bisa mengelola sampah itu menjadi sultan nanti. Iya Bu, sultan kaya. Kalau nggak Ibu percaya. Nah, nanti yang sekarang ini, ya, adalah salah satu kabupaten. Ya, misalnya di kabupaten sekarang ya Tangerang itu listrik dari sampah. Teknologinya nanti bukan lagi kayak PLTU, kayak Indonesia Power, itu dari sampah.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi serap aspirasi masyarakat oleh anggota legislatif mewakili Komisi 4 Fahmi Hakim yang juga merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten menyampaikan masyarakat harus bisa mengelola sampah dan jangan mengandalkan tempat pembuangan akhir atau TPA. Karena menurut Fahmi, penampungan di TPA itu terbatas. Ia juga mengatakan pengelolaan sampah yang baik bukan hanya akan berdampak pada kondisi lingkungan yang bersih dan nyaman, melainkan juga akan berdampak pada kondisi lingkungan, melainkan juga bisa menjadi sumber pundi-pundi rupiah yang dapat meningkatkan perekonomian warga. Pak Kiai memberikan catur ini karena ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, anadofatu minal iman, bahwa kebersihan bagian dari iman. Yang kedua, saya melihat bahwa di kompleks Situ Terate, khususnya desa Situ Terate, ini adalah masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang di berbagai pulau, berbagai provinsi, berbagai kota hadir di sini untuk mengadu nasib dalam rangka menjalankan kehidupan yang lebih baik. Dan tentu harapan saya adanya catur ini adalah untuk kehidupan selain menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, juga bisa menjadi sarana untuk menguatkan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang sampah. Tadi Pak Kadis telah menyampaikan bahwa di Culowong hari ini sudah hampir penuh. Nah, bagaimana nanti di Situ Terate ini dikelola dengan baik sampah? Kalau tadi saya tanya Pak Lurah, kurang lebih hampir 1.500 sampai 2.000 kakak di komplek khususnya Situ Terate, 1 kilo saja setiap hari itu sampah dari rumah tangga udah hampir 2 ton hanya Situ Terate. Kalau itu dikelola dengan baik, tentunya bisa menjadi bagian ekonomi, bisa jadi pupuk organik, bisa buat nanam-nanam mangga dan sebagainya. Itulah tujuan kita bersama. Kenapa demikian? Karena hari ini tentunya era proses pilot ekonomi global, ketahanan pangan harus kita dari diri kita bersama-sama. Jadi di halaman rumah sekarang mulai dibersihkan, jangan nanam-nanam yang tidak produktif. Nanamnya cengkeh, nanamnya tomat. Jadi setiap hari kalau itu nyambel segala macam, nggak usah beli lagi, cukup di depan rumah. Sampahnya dibuang ke sini, dikumpulkan, betul? Nah, itulah bentuk dari program. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu percontohan se-Kabupaten Serang, se-Provinsi Banten, bahwa hadirnya catur di Situ Terate bisa menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, sekaligus bisa diperdayakan untuk penguatan ekonomi melalui proses sampah. Fahmi melanjutkan, krisis ekonomi global yang dirasakan saat ini sudah harus diatasi mulai dari setiap individu. Satu langkah kecil yang dimulai dari diri sendiri tetap akan memberikan dampak positif bagi lingkungan, seperti menjaga lingkungan dengan memanfaatkan lahan atau pekarangan rumah untuk menanam tanaman, serta mengelola sampah mulai dari rumah.